Halo sahabat genre musik, kembali lagi di channel yang membahas tentang musik baik dalam ataupun luar negeri. Sudah pada subscribe belum? Kalau belum, klik tombol subscribe, klik like dan share video ini supaya semua tahu tentang video dan channel ini. 10 November kemarin kita memperingati Hari Pahlawan, dan di video kali ini saya akan membahas seorang pahlawan Indonesia yang nama dan karyanya tidak asing di telinga kita. Inilah dia, Wage Rudolf Supratman. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu Indonesia Raya yang selalu kita nyanyikan setiap hari Senin di sekolah saat upacara bendera. Lagu Indonesia Raya yang kemudian dijadikan sebagai lagu kebangsaan tersebut adalah ciptaan Wage Rudolf Supratman atau akrab kita kenal dengan WR Supratman. Bahkan di setiap acara atau kegiatan resmi nasional, bahkan tingkat paling rendah selalu mengumandangkan lagu wajib Indonesia Raya. Sama berharganya dengan lagu Indonesia Raya, WR Supratman adalah tokoh yang berperan bagi bangsa Indonesia. Bahkan hari kelahirannya dinobatkan sebagai Hari Musik Nasional sejak 9 Maret 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran WR Supratman sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Dari perjalanan hidup pahlawan nasional ini, kita bisa banyak belajar sejarah dan perjuangannya untuk Indonesia. WR Supratman menjalani kisah hidupnya berjuang bagi bangsa Indonesia dari seorang musikus, wartawan, hingga pahlawan nasional. Kisah tersebut tentu bukan perjalanan singkat, melainkan jalan yang panjang dan tidak mudah menaklukkan penjajah Indonesia saat itu. WR Supratman adalah tokoh pahlawan nasional yang perlu kalian ketahui. Melalui biografi WR Supratman ini, kalian bisa mengenal sosok hebat ini dan mengambil nilai-nilai positif yang menginspirasi. Belajar sejarah adalah perilaku bijaksana yang dilakukan oleh generasi muda bangsa. Semakin kalian menguasai sejarah, maka itu artinya generasi muda bangsa telah menghargai sejarah dan belajar untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah biografi WR Supratman yang perlu kalian ketahui untuk mengenal sejarah dan meneladani perjuangan pahlawan nasional Indonesia. WR Supratman lahir pada hari Jumat tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Namun sang ayah, Sersan Jumeno Senen, yang merupakan tentara KNIL dan juga seorang pendeta mencatat kelahiran WR Supratman di Jatinegara. WR Supratman memiliki 6 saudara, 1 saudara laki-laki dan sisanya saudara perempuan. WR Supratman tumbuh di Makassar bersama kakaknya bernama Rukiem sejak tahun 1914. Sejak itulah ia dibiayai sekolah oleh suami Rukiem, yakni Willem van Eldik. Riwayat pendidikan WR Supratman tercatat saat usianya 4 tahun. Ia tempuh di Froebel School atau Taman Kanak-kanak di Jakarta tahun 1907. Ia kemudian melanjutkan bangku pendidikannya di Tweede Inland School yang selesai pada tahun 1917. WR Supratman sempat mengikuti ujian Klein Ambtenaar Eksamen dan lulus menjadi calon pegawai rendahan. Setelah itu, WR Supratman melanjutkan lagi pendidikannya di Normal School atau Sekolah Pendidikan Guru saat itu. Ia pun akhirnya menjadi guru di sekolah angka 2 sampai akhirnya ia memperoleh ijazah Klein Ambtenaar. WR Supratman memang tumbuh di keluarga musisi. Sang kakak, Rukiem, juga sangat gemar dengan sandiwara dan musik. Bahkan banyak hasil karyanya yang dipertunjukkan di mes militer. Rukiem juga mahir bermain alat musik biola. Kegemarannya inilah yang membuat WR Supratman juga bisa bermain alat musik biola dan membuatnya banyak membaca buku musik. WR Supratman mulai berkecimpung di dunia musik saat kakak iparnya, W.M. van Eldik, memberinya kado sebuah biola saat ulang tahunnya yang ke-17. Biola itulah yang membuat WR Supratman kemudian akrab dengan musik, terutama jazz. Ia dan kakak iparnya pun akhirnya mendirikan grup jazz dengan nama Black and White. Grup jazznya tersebut sempat populer di kalangan sinyo-sinyo Belanda, sebelum sang musikus ini bertransformasi menjadi tokoh kebangsaan. Rupa kondisi bangsa berhasil mendesak dan menarik perhatiannya untuk ikut andil dalam bidang politik, seperti berbagai pidato dan bacaan politik, terutama WR Supratman sangat gemar membaca koran Pemberita Makassar. Pengetahuan politiknya pun akhirnya membuat WR Supratman memiliki hasrat untuk menciptakan lagu kebangsaan. Ia sempat mengalami kesulitan saat menulis lagu kebangsaan karena WR Supratman merasa pengalaman politiknya belum cukup. Akhirnya, ia pun melibatkan diri dalam perjuangan dan bertemu oleh para tokoh-tokoh pergerakan. Dengan berbekal biola, WR Supratman pergi ke Pulau Jawa, tepatnya kota Bandung, di mana daerah tersebut adalah pusat pergerakan tokoh-tokoh muda. Sebelum sampai di Bandung, WR Supratman rupanya singgah di Surabaya dan akrab dengan para pelajar di sana yang penuh semangat juang. Setelah singgah sebentar di Surabaya beberapa tahun, pada tahun 1924, WR Supratman akhirnya pergi ke Cimahi. Di sanalah ia gemar membaca koran kaum muda yang akhirnya membawa WR Supratman menjadi seorang jurnalis.
Sebelum ia diterima di Koran Kaum Muda, W.R. Supratman sempat kursus kader politik di organisasi bentukan Soekarno, yakni Kelompok Studi Umum. Karir jurnalisnya di Koran Kaum Muda tidak berjalan lama. Ia kemudian pindah ke Biro Pers Algemeen, Pers New Agency atau Alpena, sebagai reporter sekaligus editor. Karena kondisi ekonomi perusahaan media tempat W.R. Supratman bekerja tersebut seret, akhirnya membuat ia memutuskan untuk beralih ke media lain. W.R. Supratman kemudian bergabung dengan Surat Kabar Sinpo yang membuat kehidupan ekonominya membaik. Di perusahaan media Sinpo juga membuat W.R. Supratman menjadi lebih dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan, yakni Sumarno, M. Tabrani, Bader Johan, Paul Pinontoan, dan Sumarto. W.R. Supratman mengungkapkan kekagumannya pada M. Tabrani dan Sumarto saat berpidato di Kongres Pemuda Indonesia pertama. Dari situlah W.R. Supratman memiliki ide untuk membuat lagu Indonesia Raya dengan inspirasi cita-cita satu nusa, satu bangsa yang digelari Indonesia Raya. Setelah kongres selesai, W.R. Supratman mulai membuat konsep lagu kebangsaan dengan tulisan dalam not balok dan not angka. Lagu Indonesia Raya akhirnya tercipta dengan 3 kuplet dengan bait, ulangan, dan irama lagu 6/8. Sebagai wartawan, ia ditugaskan untuk meliput kongres kedua pada 28 Oktober 1928 di Batavia. Namun kali ini, W.R. Supratman tidak ingin hanya menulis berita, melainkan ia berinisiatif untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Selebaran salinan lagu Indonesia Raya ia sebar kepada para pemimpin organisasi pemuda. Akhirnya, W.R. Supratman mendapatkan izin dari Sugondo untuk menyanyikan pada saat jam istirahat. Namun, karena keraguan Sugondo setelah membaca lirik lagunya yang sangat lugas, ia khawatir pemerintah dapat memboikot acara kongres. Oleh sebab itu, Sugondo hanya mengizinkan W.R. Supratman membawakannya dalam instrumen biola saja. Pada saat jam istirahat tiba, lagu Indonesia Raya dilantunkan dengan versi instrumental W.R. Supratman yang menakjubkan. Semua peserta kongres tercengang dan terharu dengan keindahan gesekan biola W.R. Supratman. Itulah saat pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan mendapat sambutan hangat para penonton. Lirik dan notasi lagu Indonesia Raya kemudian pertama kali diterbitkan di edisi 10 November 1928 Surat Kabar Sinpo dengan jumlah 5.000 eksemplar. Dari terbitan Surat Kabar Sinpo inilah akhirnya judul lagu W.R. Supratman yang semula Indonesia menjadi Indonesia Raya, yang kemudian sekarang akrab kita kenal. Setelah itu, lagu kebangsaan tersebut kemudian dibawakan lagi oleh W.R. Supratman pada pembubaran Panitia Kongres kedua di bulan Desember 1928. Pada acara ini kemudian lagu Indonesia Raya dibawakan lengkap dengan liriknya. Penampilan lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan dengan iringan paduan suara. Berikutnya, lagu Indonesia Raya dibawakan pada acara pembukaan Kongres PNI tanggal 18 hingga 20 Desember 1929. Para peserta kongres ini kemudian berdiri dan ikut bernyanyi mengikuti kor dan iringan biola W.R. Supratman sebagai bentuk penghormatan pada Indonesia Raya. Kepopuleran lagu Indonesia Raya pun semakin luas hingga membuat pihak Belanda khawatir jika lagu tersebut dapat membangkitkan semangat kemerdekaan. Karena keresahan Belanda itulah akhirnya pada tahun 1930, lagu Indonesia Raya dilarang untuk dinyanyikan di acara atau kesempatan apapun. Pemerintah kolonial menggunakan alasan kepada publik bahwa lagu Indonesia Raya tersebut dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Tidak hanya dilarang, W.R. Supratman sebagai pencipta lagu juga mendapat ancaman. Bahkan ia sempat ditahan dan diinterogasi atas lirik lagu yang ia buat. Berkat keuangan dari berbagai kalangan, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mencabut tuntutannya terhadap W.R. Supratman dan memperbolehkan lagu Indonesia dinyanyikan dengan syarat hanya dinyanyikan di ruang tertutup saja. Keberhasilan lagu Indonesia Raya membuat W.R. Supratman kembali menciptakan lagu berjudul Matahari Terbit. Pemerintah Belanda kembali menahan W.R. Supratman karena ciptaan lagunya yang dianggap berbahaya bagi posisi mereka. Lagu Matahari Terbit dianggap oleh pemerintah Belanda memuji Dai Nippon, yakni pihak Jepang. Namun, W.R. Supratman berhasil bebas dari tuduhan Belanda berkat bantuan Van Eldik. Setelah keluar dari tahanan singkat itu, W.R. Supratman justru jatuh sakit. Kondisi buruknya tersebut membuat pemerintah Belanda senang, karena kondisinya semakin memburuk. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1938, W.R. Supratman wafat di usianya yang ke-35 tahun. Sebelum kepergiannya, W.R. Supratman sempat berkata pada kakak iparnya, Urip Kasan Senghari, bahwa ia yakin Indonesia pasti akan merdeka. Tak disangka, hari wafatnya pada akhirnya bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia 7 tahun kemudian. W.R. Supratman dikebumikan di pemakaman umum di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kepergian W.R. Supratman tentu bangsa Indonesia kehilangan sosok pejuang yang sangat pemberani. Ia telah berjuang untuk Indonesia dengan caranya sendiri bersama biola kesayangannya.
Kemampuannya di bidang musik ia gunakan untuk memperjuangkan bangsa dan menunjukkan keberaniannya melawan Belanda. Berkat kemampuan dan peran W.R. Supratman menciptakan lagu kebangsaan Indonesia, akhirnya menetapkan hari lahirnya sebagai Hari Musik Nasional. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional yang pertama kali ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2013. Penetapan Hari Musik Nasional ini sempat menuai perdebatan karena banyak yang mengungkapkan bahwa hari lahir W.R. Supratman adalah 19 Maret, bukan 9 Maret. Namun Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia kelima saat itu terlanjur menetapkan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional. Keputusan tersebut sebenarnya merujuk pada tanggal lahir W.R. Supratman. Keputusan ini tidak kunjung direvisi meskipun Pengadilan Negeri Purworejo sudah menetapkan W.R. Supratman lahir pada 19 Maret 1903. Hingga saat ini kita masih merayakan Hari Musik Nasional pada tanggal 9 Maret. Selain lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman juga menciptakan beberapa lagu kebangsaan yang kemudian saat ini kita kenal sebagai lagu wajib nasional. Berikut ini karya lagu-lagu ciptaan W.R. Supratman yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah Indonesia Raya, lagu kebangsaan Republik Indonesia yang diciptakan pada tahun 1924. Yang kedua ada Ibu Kita Kartini, lagu wajib nasional yang diciptakan pada tahun 1929. Kemudian yang ketiga di Timur Matahari yang diciptakan pada tahun 1931. Yang keempat ada Indonesia Ibuku yang diciptakan pada tahun 1926. Kemudian yang kelima Bendera Kita Merah Putih yang diciptakan pada tahun 1928. Yang keenam Bangunlah Hai Kawan yang diciptakan pada tahun 1929. Yang ketujuh Mars KBI, lagu kepanduan bangsa Indonesia yang diciptakan pada tahun 1930. Dan kedelapan Mars Parindra, lagu Partai Indonesia yang diciptakan pada tahun 1930. Yang kesembilan Mars Surya Wirawan yang diciptakan pada tahun 1937. Yang ke-10 Matahari Terbit yang diciptakan pada tahun 1928. Yang ke-11 Selamat Tinggal, lagu yang belum selesai W.R. Supratman tulis di tahun 1938. Selain karya lagu-lagu, W.R. Supratman juga sempat menulis beberapa buku, yakni Perawan Desa yang ditulis tahun 1929, Darah Muda, dan Kaum Fanatik. Salah satu karya bukunya pernah disita oleh pemerintah Hindia Belanda dan dilarang beredar, yakni buku Perawan Desa. Berkat peran dan karya besarnya, pemerintah membangun Museum W.R. Supratman yang terletak di Jalan Mangga nomor 21 Taman Sari, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Museum ini berisi beberapa barang milik W.R. Supratman, salah satunya adalah biola legendaris sang musikus. Museum tersebut rupanya adalah kediaman W.R. Supratman sebelum ia wafat pada tahun 1938. Sebelum dijadikan museum, tempat tersebut sempat ditinggali oleh sebuah keluarga hingga tahun 1974 dan akhirnya kosong selama 27 tahun lamanya. Jejak perjuangan W.R. Supratman juga dipamerkan di Museum Sumpah Pemuda yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. W.R. Supratman merupakan pahlawan nasional yang ikut berperan bersama tokoh-tokoh pemuda pergerakan nasional lainnya dalam peristiwa melahirkan Deklarasi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Karena perannya itulah W.R. Supratman menjadi aktivis pergerakan nasional yang menciptakan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa persatuan dan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka. Baiklah, sekian ulasan saya kali ini. Banyak hal yang bisa kita dapat dari W.R. Supratman. Bahwasanya tidak harus mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Lewat seni juga dapat membuat penjajah was-was. Di era sekarang, kita harus mengambil semangat juang dan semangat belajar dari W.R. Supratman. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada hal yang saya sampaikan salah ataupun keliru. Terima kasih buat yang sudah subscribe ataupun yang sudah nonton video ini. Ciao!